Sementara itu, 6 orang anggota polisi ditetapkan sebagai tersangka karena menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Inspektorat Pengawasan Umum Polri telah menetapkan 6 orang anggota polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua sebagai tersangka menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Saat ini penyidik tengah melakukan pemberkasan terhadap ke-6 tersangka tersebut. 6 orang tersangka tersebut sudah mulai menjalani sidang etik yang dilakukan Divisi Propam Polri. Pada saat rilis Jumat yang lalu sudah disampaikan ada 6, yaitu Saudara FS, BJP HK, KBP ANP, AKBP AR, Kompol BW, dan Kompol CP. Sekaligus saya tambahkan ya, terhadap ke-6 tersangka obstruction of justice ini, di Propam juga akan segera menyidangkan kode etik terhadap ke-6 orang tersebut. Bahkan kalau tidak salah hari ini mulai. Hari ini sudah mulai. 6 orang anggota polisi yang menjadi tersangka obstruction of justice adalah mantan Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Kaden A Biro Paminal Divpropam Polri Kombes Agus Nurpatria, mantan Wakaden B Biro Paminal Divpropam Polri AKBP Arif Rahman Arifin, mantan Kasubag Etika Divpropam Polri Kompol Baikuni Wibowo, dan mantan Kasubag Audit Divpropam Polri Kompol Cuk Putranto, dan mantan Kasubnit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto. Ke-6 tersangka terlibat obstruction of justice diantaranya membuat skenario dengan mengonsolidasi saksi, mengonsolidasi TKP, membuat narasi dengan penggunaan pengaruh jabatan, termasuk menghilangkan barang bukti. Rekonstruksi kasus tewasnya Brigadir Joshua juga digelar terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah. Peristiwa di Magelang disebut-sebut menjadi awal mula terjadinya pembunuhan. Rekonstruksi kasus tewasnya Brigadir Joshua dilakukan di rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling dan Duren 3, Jakarta Selatan pada Selasa 30 Agustus 2022. Sebanyak 3 sesi rekonstruksi dilakukan. Rekonstruksi sesi pertama meliputi peristiwa di Magelang, dilakukan di rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling. Reka adegan dilakukan di aula sebelah rumah pribadi Ferdi Sambo. Sebanyak 16 adegan terkait peristiwa di Magelang dilakukan. Adegan ini meliputi peristiwa tanggal 4, 7, dan 8 Juli 2022. Dari adegan yang diperagakan, terdapat adegan Putri yang tengah tidur di kasur dan dihampiri Bribka Riki. Tak lama kemudian Ma'ruf juga datang. Tidak terdapat adegan Brigadir Joshua membopong Putri Chandrawati seperti yang dikatakan sopir dan ART Ferdi Sambo Kuat Ma'ruf sebelumnya. Peristiwa di Magelang, Jawa Tengah disebut-sebut sebagai awal mula terjadi pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Sementara rekonstruksi eksekusi Brigadir Joshua dilakukan di rumah dinas Ferdi Sambo. Sebanyak 27 reka adegan dilakukan di rumah dinas Ferdi Sambo ini. Sementara Komnas HAM telah memberikan rekomendasi atas kasus ini dan meminta kasus pelecehan tetap ditindaklanjuti. Dari hal tersebut, Komnas Perempuan menemukan sejumlah petunjuk awal dan meminta untuk bertemu dengan Putri Chandrawati.